Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 8. Miss Ria speaking here. Alright, teman-teman semua. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang descriptive text atau teks deskriptif. Ialah teks yang berisikan tentang informasi-informasi yang mendetail yang menggambarkan seseorang, hewan, tempat, ataupun benda. Oke, dari pertemuan tersebut, Miss melihat bahwa banyak dari kalian yang belum mengerti tentang simple present tense. Padahal, dalam menulis teks deskriptif, teman-teman semua pasti menggunakan tenses yang satu ini. Maka dari itu, Miss akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar tentang simple present tense. Seperti biasa, Miss akan menjelaskan dari artinya dulu agar teman-teman semua bisa dengan mudah memahaminya ya. Jadi dari dua kata yaitu simple dan present, di mana simple yang artinya ialah sederhana, ya. Lalu present yang menunjukkan waktunya, yaitu saat ini atau sekarang ini. Ya, jadi apabila digabung, simple present tense ialah kalimat sederhana yang kita ucapkan, yang kita katakan di waktu sekarang atau saat ini. Sekali lagi, simple present tense adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau yang kita katakan di waktu sekarang. Oke? Nah, fungsinya atau functionnya ada dua, teman-teman. Yang pertama, simple present tense digunakan untuk menyebutkan general truth. Apa sih general truth? Ialah kebenaran-kebenaran umum atau yang biasa kita sebutkan dengan fakta. Oke, contohnya bisa dilihat seperti yang pertama, the sun shines from east to west. Oke, matahari bersinar dari timur ke barat. Oke, itu adalah sebuah fakta. Lalu yang kedua contohnya, there are 12 months in a year. Terdapat 12 bulan dalam satu tahun. Ya, keduanya ialah fakta. Maka teman-teman bisa menggunakan simple present tense dalam menyampaikan dua hal tersebut, seperti yang sudah dicontohkan. Lalu yang kedua, fungsi dari simple present tense adalah untuk habitual action atau kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Misalkan, I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah naik bis. Ya, itu adalah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan. Pergi ke sekolah menggunakan bis. Lalu contoh yang kedua, she eats breakfast at 7 a.m. Dia perempuan ya, makan atau sarapan ya, memakan sarapannya pukul 7 pagi. Oke. Jadi kebiasaan sehari-hari di sini yang dilakukan ialah makan pagi atau sarapan pukul 7 pagi. Oke, jadi fungsi dari simple present tense di sini yang pertama untuk menyebutkan general truth atau fakta, lalu yang kedua
untuk menyampaikan habitual action atau kebiasaan sehari-hari. Nah, Miss minta kalian perhatikan betul-betul di slide yang satu ini, di mana kita akan membicarakan bagaimana pola atau bagaimana bentuk dari simple present tense. Ya, teman-teman. Jadi, bentuk kalimat simple present tense di sini Miss bagi menjadi 3. Pertama, positif. Kedua, negatif. Lalu yang terakhir, bentuk interrogatif. Kita ke bentuk positif terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, bentuknya bisa dilihat di sini ialah subjek ditambah verb 1, ya. Kemungkinan nanti ada ditambahkan S atau IS, baru diikuti oleh objek. Subjek di sini apa? Subjek di sini ialah orangnya. Siapa yang melakukan aktivitas tersebut. Ya, jadi subjek di sini ialah orangnya. Bisa I, bisa you, bisa we, bisa they, bisa she, he, or it. Oke, jadi subjek di sini ialah pelakunya atau orangnya. Lalu diikuti dengan verb 1. Verb adalah kata kerja. Nah, disinilah teman-teman menyebutkan aktivitasnya. Oke, baru setelah menyebutkan subjek dan aktivitasnya apa, teman-teman bisa mengikutinya dengan objeknya. Jadi, apa objek dari kalimat tersebut? Apa objek dari aktivitas tersebut? Ya, bisa kalian lihat contohnya di sini. Yang pertama, you play gadget. You play gadget. You di sini sebagai subjeknya, ya, pelakunya adalah you alias kamu. Lalu di sini aktivitasnya ialah play atau bermain. Bermain apa? Di sini baru kalian sebutkan objeknya. Apa yang dimainkan? Ialah gadget. Ya, atau barang elektronik seperti handphone dan lain-lainnya. Oke, subjek, verb 1, lalu objeknya. Ya, untuk contoh yang kedua dan ketiga, di sini polanya tetap sama, yaitu subjek, verb 1, lalu diikuti dengan objeknya. Nah, untuk subjek she, he, it untuk benda atau nama orang seperti contoh nomor 3, teman-teman harus menambahkan S atau IS di akhir verb-nya atau kata kerjanya. Ya, seperti yang terlihat di contoh nomor 2, kata aslinya ialah where. Tapi karena di sini subjek yang digunakan ialah she, maka kata kerjanya harus ditambahkan S di akhirannya. Begitu juga nama orang. Di sini contoh nomor 3 ialah Randi. Maka verb-nya harus ditambahkan IS di sini. Miss, bagaimana perbedaan untuk penggunaan S dan IS? Nanti akan kita bahas di slide terakhir ya. Kita lanjut dulu ke bentuk negatif. Nah, tadi positif, sekarang yang bentuk negatifnya. Oke, bentuk negatif di sini ialah ada penambahan do not atau does not. Oke, yang berartikan tidak atau jangan. Ya, di sini do not atau does not yang berartikan tidak.
maknanya negatif. Polanya sama, tapi di tengah-tengahnya ditambahin do not atau does not. Posisinya ialah setelah subjek. Ya, baru setelahnya diikuti verb 1, lalu objeknya seperti biasa. Contohnya bisa teman-teman lihat di samping. Oke, yang tadi pola negatifnya you play gadget. Sekarang pola negatifnya menjadi you do not ya play gadget. Ada penambahan do not untuk subjek I, you, they, dan we. Ya, lalu penambahan does not untuk she, he, it, atau nama orang. Seperti contoh nomor 2 dan nomor 3 di sini, penggunaannya ialah does not. Atau teman-teman bisa singkat sebagai doesn't. Oke. Karena di sini sudah ditambahkan do not dan does not, maka verb satunya kembali ke verb 1 yang asli tanpa penambahan s atau is. Ya, teman-teman, jadi penambahan s atau is di sini hanya berlaku untuk kalimat yang positif. Oke, untuk yang negatif dan interrogatif, teman-teman tidak perlu menambahkan s atau is, apapun subjeknya. Teman-teman bisa lihat di sini subjeknya you, she, dan Randi sebagai nama orang. Verb satunya kembali ke semula semua. Oke. Terakhir, di bagian interrogatif atau kalimat pertanyaan, teman-teman harus memulainya dengan kata-kata dari keempat ini terlebih dahulu. Oke, entah do, atau does, atau do not, atau does not. Do dan does untuk kalimat pertanyaan yang maknanya positif, do not dan does not untuk kalimat pertanyaan yang maknanya negatif. Oke, baru diikuti dengan subjeknya, lalu verb 1 dan objeknya tentunya. Contohnya, teman-teman bisa lihat di samping. Jadi, semuanya do, does, do not, atau does not-nya ditaruh di awal. Ditaruh di depan sebelum subjek. Oke, jadi kalimat pertanyaan di sini dimulai dengan do, does, do not, atau does not terlebih dahulu, baru diikuti oleh subjek, verb 1, dan objeknya. Teman-teman bisa lihat contohnya di samping ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa notes yang teman-teman bisa lihat. Pertama, seperti yang Miss bilang tadi, penambahan S atau IS teman-teman digunakan oleh subjek she, he, it, atau nama orang. Di sini teman-teman bisa lihat ada only yang berarti kan hanya. Ya, berarti penambahan S atau IS hanya digunakan pada subjek she, he, it, atau nama orang. Lalu di sini teman-teman bisa lihat untuk kata kerja dengan penambahan is ya, khusus untuk kata kerja yang berakhiran double S, SH, CH, X atau O. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini ya. Kiss menjadi kisses, wash menjadi washes, watch menjadi watches. Sekarang notes yang ketiga. Oke, di sini ada kata kerja yang berakhiran huruf Y. Oke, yang mana nanti huruf Y-nya di sini akan berubah menjadi I dan ditambahkan IS di ujungnya. Nah, tapi ada juga teman-teman, kalau kata kerja yang berakhiran Y,
Di sini langsung bisa ditambahkan S di belakangnya. Oke, teman-teman bisa lihat contohnya nomor 1 dan 2, ada fly dan try. Di sini berubah menjadi flies dan tries. Oke, huruf Y-nya berubah menjadi I dan di akhirannya ditambahkan IS. Oke, tapi di dalam speaking, teman-teman bisa langsung mengucapkannya menjadi flies dan tries. Oke, nah sementara di contoh nomor 3, play, oke, teman-teman bisa langsung menambahkan S di belakangnya. Hanya huruf S, bukan IS. Ya, teman-teman, gimana bedainnya? Bisa dilihat dari contoh nomor 1 dan nomor 2, sebelum huruf Y, di sini kan huruf L dan R, di mana huruf L dan R di sini adalah konsonan. Apa itu konsonan? Konsonan ialah huruf selain huruf vokal. Oke, contoh nomor 3, teman-teman bisa lihat sebelum huruf Y di sini adalah huruf vokal, yaitu A. Maka dari itu, teman-teman bisa langsung menambahkan S di belakangnya. Sementara untuk huruf selain vokal, yaitu konsonan, teman-teman harus merubah Y-nya menjadi I, lalu menambahkan IS di belakangnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss hari ini. Semoga teman-teman bisa mudah memahaminya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa eh, langsung ajukan di WhatsApp group atau langsung personal chat ke Miss Ria. I will not mind. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan dengan baik. Semangat belajar buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.